Nah, yang menarik secara keseluruhan dalam debat ini sepertinya sesuai dengan judul kita bahwa ada memanas, ini sepertinya lebih kepada saling serang antara kubu antara Anies dengan Pak Prabowo. Walaupun Pak Ganjar juga menyampaikan pertanyaan soal HAM, tapi kan tidak secara frontal juga serangannya, atau Pak Prabowo juga nggak tanda kutip menyerang Ganjar lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis atau yang membuat. Apakah ada berani calon presiden ini mengatakan bahwa apabila ada orang korupsi nanti yang terutama operasi untuk misalnya bantuan sosial atau mengenai masalah sosial, bantuan pada saat pandemi dan apa berani apabila ada korupsi berani akan menghukum mati. Kemudian itu yang menyebabkan bahwa Pak Prabowo sudah tepat untuk memilih anak muda sebagai cawapres. Oke. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai dengan Mr. Puisi. Pasca juga beberapa hari lalu sudah ada debat perdana Capres yang cukup hangat, cukup memanas juga di antara para kubu. Tapi sebelum kita bahas, kita ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe konten-konten di channel YouTube ini. Jadi apa kabar? Kita berjumpa lagi pasca debat Capres yang cukup panas. Selamat pagi. Kita mulai lagi membahas masalah politik. Iya. Tapi pembahasan kali ini beda. Ya. Karena setelah diadakannya debat Capres. Ya, pada Selasa. Ya. Nah, inilah sebetulnya yang perlu kita bahas. Sebetulnya apakah debat Capres ini bisa memungkinkan paslon yang tadinya elektabilitasnya rendah langsung melonjak sangat tinggi. Nah, itu yang kita bahas. Karena apa? Sesungguhnya itu kan debat Capres ini kalau tidak salah mungkin diikuti oleh 35% penduduk Indonesia ya. Yeah. Terutama kalau untuk grassroots yang di bawah mungkin tidak menonton. Ya, lebih kepada mungkin orang-orang di perkotaan atau kalangan-kalangan menengah lah, atau di sisi pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Ya, ya sedangkan sebetulnya debat Capres ini sangat bermanfaat untuk kita. Yeah. Dan kebetulan sistem debatnya beda. Kalau dulu kan setiap Capres itu menginformasikan mengenai gagasan, program kerja dan lain-lain. Sedangkan gagasan ini kita sudah lihat di berbagai TV yang sudah disampaikan. Yeah. Tetapi debat kali ini langsung bertanya. Nah, kemudian yang unik itu kan ada 3 orang. Ya, ada tanya jawab langsung di antara para capres ya. Kemudian mereka berdiri tanpa ada meja di depannya. Nah, kalau dulu kan dia 2 orang, kemudian meja di depannya, mereka debat langsung dengan muka ke depan. Gitu lah. Tapi kalau ini beda. Mereka tuh debat 3 Pak Capres ini berdiri 3 langsung berhadapan-hadapan. Yeah. Nah, ini sebetulnya betul-betul diuji setiap capres itu. Apakah dengan pancingan-pancingan untuk kritikan-kritikan salah satu ini bisa menjaga emosi. Ya, Pak, karena ini ditonton puluhan juta pasang mata gitu, ratusan juta penduduk. Ya, tetapi kalau kita lihat kemarin kan Pak Prabowo tuh setengah emosi tampil bercanda. Ya, artinya walaupun dengan branding gemoynya kemarin memang tidak 100% Pak Prabowo bisa menutupi mungkin kejengkelan beliau lah ketika dipancing dengan isu-isu yang sensitif gitu. Tapi yakin untuk debat berikutnya tuh pasti itu konsultannya pasti menjadi evaluasi. Kemudian kalau Pak Anies emang orang yang pintar membuat ilustrasi kata-kata. Ya, artinya kalau Pak Prabowo bilang retorika gitu, pintar berretorika. Karena seorang dosen, seorang akademisi, mereka memaparkan 4 menit, persis 4 menit, tertata dengan baik, sistematis lah, dan sudah poin-poinnya masuk semua, dan sudah disiapkan dengan tenang. Yeah. Kemudian Bapak Prabowo ini kan orang yang otodidak, artinya langsung mereka seperti orasi dan menanggapi setiap pertanyaan dari paslon yang lainnya
dengan sedikit hampir emosi. Untung ada gaya-gaya gemoy gimmick itu yang mencairkan Suasana. Ya, kalau nggak salah hampir 2-3 kali menunjukkan apa gaya silat gitu ya, gaya silatnya gitu. Nah, kalau Pak Ganjar ini memang mereka memang seorang gubernur, memang sudah biasa menghadapi masyarakat banyak, sering berpidato kemana-mana. Nah, Pak Ganjar ini juga cukup berani langsung mengkritik di depan Pak Prabowo. Nah, itulah perbedaan debat politik kali ini 2024 ini kalau kita bandingkan dengan 2019. Nah, ini sebetulnya apa yang dikatakan KPU itu kurang bagus, ternyata mereka punya terobosan. Ini betul-betul menguji mental daripada setiap capres itu sendiri. Nah, demikian juga nanti mungkin waktu cawapres itu, ini sangat unik sekali karena ada seorang cawapres itu sangat muda, belum banyak pengalaman, melawan cawapres politikus dan melawan cawapres yang senior yang mengerti masalah hukum. Nah, ini harus pintar-pintar bagaimana menghadapi hal ini. Mungkin Gibran sudah mulai latihan. Nah, terkait dengan substansi atau topik-topik yang dibahas dalam debat perdana capres ini kan ada beberapa subtema gitu atau tema seperti soal demokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, HAM, kemudian juga ada persoalan pelayanan publik dan kerukunan umat beragama. Nah, yang menarik secara keseluruhan dalam debat ini sepertinya sesuai dengan judul kita bahwa ada memanas, ini sepertinya lebih kepada saling serang antara kubu antara Anies dengan Pak Prabowo. Walaupun Pak Ganjar juga menyampaikan pertanyaan soal HAM, tapi kan tidak secara frontal juga serangannya, atau Pak Prabowo juga nggak tanda kutip menyerang Ganjar lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis atau yang membuat bisa terpancing. Tapi ini lebih kepada panggung debat ini saling serang antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Beberapa poin, misalnya pertama soal ketika persoalan di Jakarta. Nah, Pak disinggung juga soal kemacetan, soal polusi, kemudian juga soal ketika Anies bicara demokrasi disanggah lah oleh Pak Prabowo, kalau demokrasi di Indonesia mati, Pak Anies nggak jadi gubernur, saya loh yang mengusung Bapak ya, ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Belum lagi hal-hal yang lain ketika ditanya soal putusan MK juga Pak Prabowo oleh Anies, kan seolah-olah ini untuk menyerang Pak Prabowo. Pertanyaan Anies dijawab juga dengan sangat lugas oleh Pak Prabowo, bahkan Prabowo menegaskan, saya tidak takut tidak punya jabatan, jiwa saya persembahkan untuk tanah air ini. Jadi panggung ini lebih kepada seperti antara Anies dan Prabowo gitu. Bagaimana Mr. Puisi melihat? Ya, memang kita lihat ketiga calon presiden tersebut pada awalnya mereka mempunyai ilustrasi yang hampir sama, khususnya untuk pemberantasan korupsi. Tetapi yang sangat menonjol, yang mempunyai nilai plus adalah Pak Ganjar mau mengutarakan dalam programnya dia nanti ingin mengesahkan ataupun membuat undang-undang perampasan aset itu disahkan. Itu dia berani informasikan saat debat. Ini sangat luar biasa. Karena belum tentu dan ini sangat sulit dilaksanakan apabila partai politik yang mengusung dia misalnya tidak punya komitmen untuk itu. Ya, suara seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 3 kan Pak Bambang Pacul bahwa itu telepon pimpinan partai lah, atau tergantung pimpinan partai kan begitu. Nah, ini jangan sampai hanya janji-janji bulu-bulu yang nantinya tidak mungkin bisa langsung. Tetapi sangat luar biasa Pak Ganjar berani mengutarakan itu dalam debat politik. Nah, kalau Pak Prabowo kan juga tujuannya ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tetapi itu kan merupakan suatu ilustrasi yang belum pasti juga bisa dilaksanakan apabila beliau itu menjadi presiden. Dan ingat juga Pak Prabowo menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi para penegak hukum, termasuk khususnya para hakim yang beliau bilang harus memang kesejahteraannya, karena hakim itu adalah perwakilan Tuhan dunia yang memberikan keadilan, wujud keadilannya dalam putusannya. Ya, memang wacana ini sebenarnya sudah dilakukan dan sudah dilakukan semenjak lama kenaikan gaji dan remunerasi untuk orang-orang yang di bidang hukum sehingga negeri ini bebas dari korupsi. Nyatanya kan tidak gampang. Nah, itulah yang perlu harus didapatkan penegasan yang lebih khusus. Misalnya
apakah ada berani calon presiden ini mengatakan bahwa apabila ada orang korupsi nanti yang terutama operasi untuk misalnya bantuan sosial atau mengenai masalah sosial bantuan pada saat pandemi, dan apabila ada korupsi berani akan menghukum mati. Nah, ini kalau ada salah satu presiden yang berani mengatakan ini, yakin selain hukuman mati bagi koruptor, kemudian ada juga perampasan aset. Nah, kemudian ini apabila ada presiden, calon presiden yang berani mengusulkan ataupun memprogramkan hal ini, saya yakin dia pasti akan terpilih. Ya, cuma kemudian kalau Pak Andis memang sama juga ilustrasinya akan memperkuat KPK misalnya dan lain-lain sehingga memang narasinya hampir sama. Tetapi tidak ada hal-hal yang khusus yang ada terobosan baru yang mengatakan bahwa apabila ada orang korupsi, terutama korupsi yang kelas kakap, dihukum mati. Ya, cuma itu menarik sebenarnya yang Mr. Puisi sampaikan soal hukuman mati bagi koruptor. Sebenarnya di Undang-Undang Tipikor ya, itu di pasal berapa kalau nggak salah itu ada, tapi itu kan hukuman mati itu kepada konteks pejabat negara kalau tidak salah, atau yang benar-benar berat. Tapi dalam konteks KUHP yang baru kita, ya ini mungkin nanti bisa kita menjadi perdebatan lah secara hukum. Di KUHP yang baru, hukuman mati itu didakwakan secara alternatif. Artinya, sepemahaman saya, hukum mati itu di KUHP tidak menjadi hukuman yang utama gitu. Artinya selalu didakwakan secara alternatif 20 tahun atau penjara seumur hidup. Nah, ini kan menjadi kontradiktif juga dengan konteks semangat kita sebenarnya ketika ada koruptor atau tindak pidana korupsi, apalagi itu dilakukan oleh pejabat negara atau dalam kondisi krisis atau kondisi darurat atau kondisi bencana sebagaimana diatur di Undang-Undang Tipikor kalau tidak salah. Nah, ini kan menjadi persoalan bahwa hukum kita sebenarnya mengatur hukuman mati itu adalah hal yang terakhir, dialternatifkan harus diutamakan dulu misalnya 20 tahun atau penjara seumur hidup. Tapi prakteknya kan tidak ada yang selama ini belum ada sebenarnya koruptor yang dihukum mati. Presiden yang betul-betul polisinya seperti itu, penegak hukum pasti akan menjalankan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jangan hanya janji-janji, kemudian ada presiden baru, masalah-masalah hukum masih juga seperti ini. Coba bayangkan berapa dalam 10 tahun ini berapa triliun yang dikorupsi. Nah, kalau hal ini tidak terjadi, itu mudah itu semua hal-hal yang belum dilakukan ataupun dibangun pasti akan terbangun. Jadi tidak perlu harus menghentikan IKN. Kemudian IKN ini kan hanya berapa persen dari APBN itu kan sudah dicanangkan. Nah, sedangkan Pak Anies bilang bahwa kan, nah ini bagus juga sekarang. Waktu Pak Ganjar menanyakan kepada Pak Anies soal IKN ya. Dan banyak sekali dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh tim Pak Anies, banyak yang menanyakan mengenai IKN apakah diteruskan apa tidak ya. Dan secara luar biasa Pak Anies itu menjawab dia setengah ngambek. Ya, artinya dijawab dengan retorika yang sebenarnya cukup mengesankan dari sisi pernyataan-pernyataan yang retoris. Artinya narasinya dibungkus dengan sangat bagus. Karena gitu. Pak Anies itu pintar. Kenapa? Kalau dia bilang saya akan menolak, tiba-tiba tidak bisa merubah undang-undang di DPR nanti. Ya, karena kan itu IKN itu sudah menjadi undang-undang itu wajib dijalankan. Nah, ketika seorang presiden tidak menjalankan undang-undang, berarti kan dia sebenarnya bentuk pelanggaran untuk pembangkangan terhadap konstitusi gitu. Ya, makanya Pak Anies pintar. Makanya Pak Anies bilang saat ini masih ada hal yang lebih urgent. Tidak harus membuat istana presiden yang dibandingkan dengan dia bilang pupuk. Kalau persoalan pupuk belum selesai, kenapa kita membangun istana untuk presiden? Itu artinya dua persoalan yang seolah-olah equal dibandingkan antara persoalan pupuk yang masih langka, petani yang tidak dapat pupuk, dengan negara yang membangun IKN yang kata Anies adalah untuk istana presiden gitu. Ya, demikian juga saat ada yang menanyakan bahwa mengenai
polusi di Jakarta. Hmm. Kalau nggak salah Pak Prabowo yang menanyakan. Iya, iya. Polusi di Jakarta menggap-menggap, tapi dijawab dengan Anies dengan Angin, statistik. dia statistik dan juga angin. Kalau angin datang dari Bogor Jakarta, dia akan Tinggi polusinya. Nah, ini sebetulnya kan terlalu ilmiah. Sebetulnya dan kemudian juga dijawab bahwa akan ada mobil listrik dan lain-lain. Itu kan tidak akan bisa menjawab. Malah justru Pak Anies mengatakan bahwa apabila ibu kota negara dipindahkan ini pun penebangan hutan ini akan membuat polusi ke Jakarta. Ini sebetulnya analisnya yang belum pas menurut kita. Kenapa? Justru yang dibuat ibu kota negara di Kalimantan itu adalah hutan tanaman industri, bukan hutan alam, bukan hutan lindung. Nah, justru sekian ribu hutan di situ, 35% akan dilakukan pembangunan fisik, sisanya akan membuat hutan lindung. Artinya hutan yang betul-betul untuk green. Nah, ini yang salah persepsi dari Pak Anies. Nah, kalau seandainya Pak Anies menjawabnya dengan pintar, harusnya dia jangan hanya kalau mobil listrik dan itu kan butuhkan tahun 2045 mungkin gimana polusi yang terjadi di ibu kota Jakarta. Ya kan? Nah, sebetulnya kalau mereka setiap presiden nanti punya ide yang sangat brilian, misalnya di seluruh kabupaten seluruh Indonesia membeli aset-aset yang tanah yang terlantar. Jadi Pemda itu seperti misalnya DKI itu kan APBD-nya hampir 80 triliun. 80 triliun ini mereka membeli aset-aset terlantar di wilayah Jakarta, kemudian dijadikan hutan. Dan kemudian dibikin perda bahwa dijadikan hutan sampai kapanpun tidak boleh dijadikan pusat komersial misalnya. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka seluruh Indonesia akan tidak terjadi polusi. Kenapa demikian? Karena saat ini kan justru tanah kosong itu yang banyak pohon-pohonnya dijadikan gedung, dan dijadikan real estate, persawahan jadi real estate. Nah, justru itu yang akan menyebabkan polusi yang luar biasa, dan Jakarta kemungkinan juga akan tenggelam. Sesungguhnya dengan 80 triliun, Jakarta itu bisa membuat pengolahan sampah menjadi pengolahan sampah jadi listrik, membuat bendungan di Jakarta Utara, kemudian bisa membuat penghutanan seluruh Jakarta dengan sistem pembelian aset tanah-tanah telantar yang dimiliki oleh penduduk. Nah, kalau itu sekarang kan taman di Jakarta kan sudah berkurang, udah hampir habis, ya kan? Bila perlu nanti gedung-gedung yang dipakai yang pindah ke IKN robohkan, tanamin. Nah, itu kan mungkin lebih pasti bagaimana cara mengurangi polusi di kota, khususnya kota Jakarta. Nanti kita bahas lebih detail sih. Tapi mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang menarik kan, ini juga tampak sebenarnya Anies ingin menyerang Pak Prabowo ketika pertanyaan soal putusan MK yang kemudian akhirnya ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait putusan etik. Nah, ini kan dijawab dengan oleh Pak Prabowo awalnya agak tenang, tapi ke belakang Pak Prabowo tampaknya juga menunjukkan emosi beliau, bahkan dengan nada tinggi menegaskan bahwa beliau tidak takut tidak punya jabatan. Nah, ini bagaimana Mr. Puisi melihat dalam konteks MK ini, kemudian di belakang Pak Prabowo tersorot oleh kamera Gibran itu seperti juga sangat emosional, dia membangkitkan semangat pendukungnya ketika dia dibela oleh Pak Prabowo gitu. Bahkan ini menjadi sorotan, seperti kelihatan agak merah muka Gibran juga gitu. Nah, inilah artinya calon wakil presiden yang masih sangat muda, masih hijau dalam hal politik. Nah, justru inilah yang memungkinkan nanti anak-anak muda itu yang tadinya anti politik dan tidak mau masuk ke terjun ke politik, dengan masuknya Gibran nanti menjadi cawapres apabila memenangkan presiden Pak Prabowo, ini akan merupakan contoh bahwa tiba saatnya nanti
2045 tahun emas Indonesia ini akan banyak dipimpin oleh orang muda yang lebih kreatif, ya, kemudian lebih inovatif, yang semua dengan gagasan teknologi. Yeah. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana Mas Gibran ini waktu debat, apakah bisa menunjukkan isi kemampuan dari warga untuk menjawab apa yang akan ditanyakan oleh para cawapres ya. Cawapres ya. Dan senior Pak Mahfud dan juga Muhaimin. Oke. Kalau Pak Muhaimin ya paling kebanyakan ketawa-ketawa itu masuk orangnya. Iya, jadi mungkin akan lebih berbeda juga. Lebih cair juga. Tapi tadi kembali ke pertanyaan soal MK. Nah, bagaimana Mr. Puisi melihat respon dari Pak Prabowo ketika ditanya oleh Anies? Sebenarnya ingin bentuk serangan sebenarnya gitu. Tapi bagaimana Mr. Puisi melihat? Respon Pak Prabowo biasa-biasa saja. Sudah mereka ini mengatakan bahwa ini sudah merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Hal-hal yang terjadi di MK tersebut, hendaknya rakyat yang menentukan. Ya, kalau tidak rakyat tidak suka dengan Pak Prabowo dan Ganjar, jangan dipilih. Tapi kalau kenyataannya kan rakyat, terutama pendukung dari generasi muda tuh saat ini sangat menginginkan untuk ada perubahan kepemimpinan bangsa ini dari orang-orang tua menjadi orang muda. Kemudian itu yang menyebabkan bahwa Pak Prabowo sudah tepat untuk memilih anak muda sebagai cawapres. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Sebenarnya menarik obrolan kita, tapi kita akan sambung di topik yang berikutnya karena masih ada topik lain yang terkait juga dengan debat capres kemarin. Jadi semoga debat capres beberapa hari lalu menjadi pendidikan politik, pembelajaran bagi para pemilih untuk melihat, menentukan siapa calon pemimpin yang dianggap ide gagasannya, programnya tidak hanya indah manis di kata, tapi juga bisa dieksekusi dalam sebuah realita. Ya, terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.